Mantan Direktur PDAM Bulukumba, Andi Nurjaya, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, Rabu, 19 November 2025. Nurjaya keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Bulukumba dengan rompi tahanan merah muda dan masker hitam, didampingi 2 jaksa muda menuju mobil tahanan. Penetapan tersangka dijaga ketat aparat TNI dan Polres Bulukumba. Kasus yang menjerat Nurjaya, terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset PDAM Bulukumba periode 2021 hingga 2024 dengan kerugian negara mencapai Rp443.390.542. Kepala Kejari Bulukumba, Bayu Laksamana, menjelaskan pengambilan kas dilakukan Nurjaya secara pribadi tanpa pertanggungjawaban. Selain itu, 2 mobil tangki milik PDAM dijual tanpa sepengetahuan kuasa pemilik modal, KPM. Selain itu, kehilangan pendapatan akibat tidak adanya penagihan denda pelanggan. Inspektorat Bulukumba menemukan, adanya kompensasi pemerintah tidak seharusnya dibayarkan serta keuntungan pribadi tersangka. Nurjaya disangka melanggar pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Tipikor, dengan ancaman pidana 4 hingga 20 tahun penjara. Untuk kepentingan penyidikan, Nurjaya ditahan di Lapas Bulukumba kelas 2B selama 20 hari. Terhitung 19 November hingga 8 Desember 2025. Sebelum menjabat Direktur PDAM Bulukumba, Nurjaya pernah memimpin PDAM Bantaeng. Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menegaskan kasus ini sepenuhnya diserahkan ke aparat hukum. Pengelolaan keuangan yang tidak wajar, tadi sudah saya sebutkan, keterlibatan pihak lain, masih akan kami dalami pemeriksaan. Kami memulai penyidikan ini, kami mulai di Mei 2020. Apa saja modusnya, Pak? Hari Kamis, tanggal 19 November 2025, melalui tim jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah melakukan penetapan tersangka dan juga melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama inisial AMJ. Yang bersangkutan dilakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan aset pada perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sampai dengan 2024. Yang bersangkutan ditahan berdasarkan surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri Bulukumba nomor Prim 01 garing HB 205/2025 tanggal 9 Mei 2025, di mana dari serangkaian tindakan penyidikan, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga melakukan penahanan terhadap tersangka dimaksud. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa perkara ini dimulai penyidikan atas temuan dari Inspektorat Kabupaten Bulukumba, di mana menemukan bahwa PDAM Bulukumba ini kondisinya merugi terus dari tahun 2021 sampai saat ini. Oleh karena itu, setelah adanya temuan tersebut, dilakukan serangkaian pengumpulan bahan keterangan, kemudian penyidikan oleh penyidik, di mana kemudian hasil pengelolaan dari PDAM Bulukumba dalam kurun waktu 2021 sampai 2024, di mana AMJ ini selaku direktur yang memiliki tugas sebagai perencana, penyelenggara administrasi, pengelola, pembina, dan pengawas kegiatan operasional PDAM, yang kemudian kegiatannya bertanggung jawab kepada kuasa pemilik modal, namun terdapat beberapa penyimpangan, antara lain penyimpangan kas yang dilakukan tanpa didukung oleh pertanggungjawaban. Pengambilan kas ini dilakukan oleh Direktur AMJ secara pribadi. Kemudian dilakukan penelusuran kembali ke beberapa item pembelanjaan yang dinilai tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan BUMD. Kemudian adanya penyimpangan atau fraud aset perusahaan berupa 2 mobil tangki yang kemudian dilakukan penjualan tanpa sepengetahuan dari kuasa
pemilik modal, sehingga PDAM dalam hal ini juga mengalami kehilangan pendapatan dari tidak dilakukannya penagihan denda ke sejumlah pelanggan. Kemudian juga ada beberapa setoran dari pelanggan yang harusnya masuk ke kas PDAM yang kemudian tidak dilakukan penyetoran. Rekan-rekan yang saya hormati, kemudian penyidik juga telah meminta bantuan untuk dilakukan perhitungan kerugian negara atas perkara ini melalui Inspektorat Kabupaten Bulukumba yang kemudian dituangkan dalam laporan audit hasil perhitungan kerugian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan aset pada PDAM Bulukumba tahun 2021 sampai 2024 dengan hasil bahwa telah diperoleh kerugian negara sebesar 440.542,60 rupiah. Kemudian atas perbuatan tersangka ANJ tersebut mengakibatkan kerugian negara yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang memang sesuai dengan perhitungan dari inspektorat yang telah saya sebutkan, yang meliputi kompensasi pemerintah yang seharusnya tidak dibayarkan dan keuntungan yang diperoleh oleh tersangka. Dalam hal ini tersangka kami sangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya setelah dilakukan penahanan, kami lakukan penahanan terhadap tersangka untuk yang pertama ini 20 hari ke depan di lapas kelas 2B Bulukumba terhitung mulai hari ini 19 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lanjut mungkin nanti ada pertanyaan, kami persilahkan. Izin Pak dari Sedan. Berapa lama terduga pelaku ini menjawab Pak, dan kemudian berapa lama penyidik melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus ini? Apa saja modusnya Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.